Halo, perkenalkan nama aku Bunga Kristina Nibaho dengan NPM 222151149. Oke, di sini aku ingin menjelaskan apa itu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yaitu merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5, sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Ciri-ciri dari filsafat Pancasila yaitu yang pertama, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kesatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Mengapa begitu? Karena Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nursyam, nilai-nilai dasar dalam sosial budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya. Poin yang kedua, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Kenapa begitu? Karena Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional, jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut, karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Poin yang ketiga yaitu ada hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Ditinjau dari filsafat pendidikan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia di mana fungsi utamanya sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Itu dikatakan oleh Dardo Diharjo, memegang fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Poin yang kelima, ada filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan trilogi ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan rumusan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti segala sesuatu yang ada menunjuk kepada hal umum atau abstrak universal. Dalam kenyataannya, Pancasila dapat dilihat dari penghayatan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses, terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, bangsa Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Sekian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.